Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam on warahmatullahi the record bersama No Media Magetan. Untuk edisi kedua ini kami kedatangan tamu Mas Agus Maftuh, Ketua NU Ker Lazisuno Magetan. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Mas Ramzi. Bagaimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Ini kayaknya agak capek ya, Muharram padat Mas acaranya Mas. Ya lumayan ya karena memang kita juga kegiatan-kegiatan ini tidak hanya di Muharram saja sebenarnya karena kita kebetulan ini anak-anak yatim kita ini setiap 3 bulan sekali kita beri santunan dan kebetulan ini bulan Muharram jadi kita sekalian programnya tidak hanya anak-anak yatim tapi memang program ini termasuk juga guru TPG juga Hufat yang kita santuni setiap 3 bulan sekali. Cuman modelnya berbeda nih Mas karena masih pandemi gitu ya. Enggak ada acara seremonial atau gimana Mas? Nggak ada. Ini untuk tahun ini ya sama dengan tahun kemarin kita buat acara alternatif. Artinya memang ya kita jaga-jaga juga untuk menjaga kesehatan kita masing-masing, untuk tidak berkerumun dan lain sebagainya. Artinya itu bisa disikapi dengan kita tasyarufkan secara door to door. Dan itu alhamdulillah dalam waktu 1-2 hari kita sudah selesai. Ada berapa itu Mas yatim? Yatim kita yang sampai saat ini ada 22 yatim, tapi setiap ada pergantian usia, misalkan dia sudah lulus SD, kita ganti untuk yatim yang baru. Jadi biar kita anunya untuk yang di usia SD. Oke. Artinya sudah selesai lah, sudah sukses ya untuk program santunan yatim di bulan Muharram. Alhamdulillah sudah. Ini gini Mas, pas bulan Muharram juga ya, pas ya bulan Muharram ini kan ada sedikit informasi yang menurut saya sih agak menggelitik ya. Saat Polri itu mengamankan ribuan kotak amal yang diduga dibuat buat pendanaan terorisme. Nah ini sebagai jenengan kan juga berkecimpung di soal itu. Bagaimana pandangan jenengan seperti itu? Tahun lalu di Magetan itu tersebar 2000 kotak. Ya. Ya, 2020 kemarin 2000 kotak tersebar itu juga digunakan untuk terorisme. Dan pada saat itu kebetulan kami juga pas Rakarwil di Nganjuk. Dan di sana kita bahas berbagai macam hal termasuk dengan kotak amal yang digunakan oleh oknum-oknum tersebut untuk keperluan terorisme. Dan pada saat itu juga waktu sepulang daripada Rakorwil saya dapat info di grup itu bahwa yang di Kediri semua kotak amal baik itu yang dari NU Ker Lazisuno atau semuanya yang ada di toko-toko semua diambil oleh kepolisian. Terus ada di kabupaten lain juga. Nah saat itu juga saya telepon ketua PCNU kita Pak Yai Mansur untuk berkoordinasi dengan Polres supaya meyakinkan bahwa yang berlogokan NU tidak perlu untuk diamankan. Dan itu kan kalaupun nanti diamankan juga akan buat repot teman-teman kita karena pengambilan dan lain sebagainya itu lumayan repot lah. Jadi saya mengantisipasi itu dengan meminta ketua PCNU kita untuk berkoordinasi dengan Polres dan alhamdulillah Kabupaten Magetan yang berlogokan NU semuanya tidak disita. Berarti dulu sempat mau disita gitu ya di Magetan saat itu kalau nggak salah Desember 2020 ya, yang pertama itu. Ya itu info yang saya terima pada saat itu kan langsung saya cari info-info karena kabupaten-kabupaten lain semua penanganannya seperti itu, ada kemungkinan Magetan juga akan seperti itu. Tapi saya langsung itu antisipasi saya langsung berkoordinasi dengan ketua PCNU itu dan alhamdulillah akhirnya memang ya mungkin kalau menurut saya kalau di Magetan ini bukan hanya di Magetan yang berlogo NU lah, nggak ada lah untuk yang digunakan yang aneh-aneh seperti itu. Terorisme ya? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau yang kedua sempat ramai juga ini, nggak di Magetan? Yang ini kayaknya sudah nggak ada kalau di Magetan, tapi saya kurang tahu di lapangan secara pastinya. Cuman yang saya info yang saya dengar tidak ada. Cuman yang ada itu banyak sekali pencurian kotak amal. Oh malah pencurian kotak amal? Ya, pencurian kotak amal itu masih marak.
dan ada memang oknum-oknum yang sengaja menaruh kotak amal itu hanya untuk keperluan pribadi. Itu makanya kan kita memang harus perlu waspada. Makanya saya mewanti-wanti sama teman-teman pengurus di kecamatan-kecamatan untuk tetap berkoordinasi, artinya mengawasi kotak amal mereka masing-masing dan memanage sesuai dengan jumlah yang ada. Jadi supaya tidak disalahgunakan. Kalau kita ngomong kotak amal itu kan pasti lembaga ya, lembaga amil lah kasarannya. Memang segampang gitu ya membuat amil gitu terus dia bikin kotak amal dan penggalangan dana begitu gampang Mas ya? Iya, artinya memang satu kebutuhan masyarakat untuk bersedekah itu kadang tidak terlayani secara langsung. Makanya ditaruhnya kotak amal dan niat orang bersedekah itu pasti untuk bersedekah. Ya. Gitu kan. Kalaupun ada oknum itu akhirnya saya yakin bahwa pahala itu tetap untuk yang bersedekah, bukan yang menyalahgunakan sedekah gitu. Jadi wajar dan memang lembaga-lembaga semuanya termasuk Anekar Lazisnu yang di kecamatan, di kabupaten semuanya kita taruh itu untuk mempermudah masyarakat untuk menyisihkan sebagian rezekinya gitu. Kita ngomong soal aturan misalnya Mas ya. Misalnya saya bersama teman-teman saya bikin kotak amal gitu ya, terus disebar kemana-mana. Itu ada persyaratan khusus nggak agar saya atau siapa bisa bikin kotak amal gitu? Sebenarnya apa gampang gitu bikin bagaimana? Sebenarnya ada undang-undangnya. Ada undang-undang tentang pengumpulan zakat, pengumpulan dana masyarakat. Nah, jadi yang bisa mengumpulkan dana masyarakat itu adalah lembaga resmi. Jadi dulu ada kasus perorangan itu ya, perorangan cabut saja namanya adalah YouTuber itu ya yang sangat terkenal dan dia mau datang ke semua tempat itu artinya di pulau sana datang itu dengan menjual kisah-kisah sedih gitu kan. Terus uangnya digunakan untuk beli mobil-mobil Pajero buat iPhone dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah menyalahi aturan. Aturan artinya bahwa harus lembaga resmi yang yang bisa untuk menggalang dana. Artinya kalau perorangan dan sebagainya itu ada pasalnya lah. Tidak bisa, tidak boleh ya. Misalnya saya bikin kotak amal terus disebar secara hukum nggak boleh. Tidak boleh secara hukumnya. Makanya, tapi masyarakat itu memperhatikan itu enggak kira-kira kalau di lapangan Mas? Apa yang penting ada kotak terus diisi ngono ae Mas? Itu orang itu kita kebiasaan ini ya, tidak melihat terlalu detail. Maksudnya apa yang ada di situ dan dia covernya aja kita lihat kita sudah percaya. Itulah kelebihan daripada orang-orang kita gitu kan. Makanya masyarakat itu sangat mudah karena pada dasarnya jiwa kegotong royongan, jiwa bersedekahnya itu luar biasa. Cuman kadang ya itu salah dalam menempatkan atau salah dalam pengelolaan. Artinya banyak yang misal ada yang sok-sokan menjadi pahlawan gitu kan, mengumpulkan dana dan sebagainya gitu kan. Oh gitu. Terus akhirnya dia tidak tahu bahwa ini dia sebenarnya harus ada namanya lembaga yang menaungi dia gitu kan untuk pengumpulan dana itu. Jadi memang masyarakat ini masih belum begitu paham tentang aturan-aturan bagaimana kita menyalurkan kepada siapa. Nah, makanya Lazisnu hadir artinya sebagai lembaga resmi sesuai dengan keputusan Kemenak 255 tahun 2016 ya, dan semua perangkat hukumnya semua sudah ada gitu. Wis aman ya? Aman. Jadi insya Allah amanah dan kita tersebar di seluruh dunia ada. Berarti mobil gak mati pajak ya, wis aman ya? Aman. Kak, jenengan kan sudah lama ya berkecimpung di NU Lazisnu, artinya peramalan bagian ZIS ya. Yeah. Kalau ngomong kotak amal itu efektivitasnya seperti apa? Efektif banget untuk menarik sedekah dan sebagainya atau lebih ada program-program lain kalau kita ngomong kotak amalnya?
Kalau efektif. Artinya kita tidak perlu tenaga lebih. Kita hanya menaruh kotak, kita membuat kotak dan menaruh di satu tempat, di toko dan lain sebagainya. 1 bulan kita ambil, kita kumpulkan dan itu jumlahnya lumayan. Kalau NU Kerlasisme sendiri, kalau satu kotak biasanya berapa kira-kira? Kalau satu kotak tidak pasti, tergantung daripada anunya. Cuman rata-rata sekitar 1 jutaan. Satu bulan. Satu bulannya gitu. Dan ini memang saya tekankan sama pengurus-pengurus yang ada di kecamatan, Kerlasisme kecamatan untuk memperbanyak kotak-kotak amal. Dan alhamdulillah saya sering lihat itu sudah banyak teman-teman yang menyebar kotak-kotak amal itu. Tapi yang di cabang sendiri kita juga beberapa kita sebar, tapi ya nggak nyampe dari 50 kotak lah gitu. Artinya efektivitas kotak amal ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya? Bisa. Karena memang efektif ya. Ya, untuk penarikan dana itu sangat efektif. Artinya memang tidak perlu capek-capek dan sebagainya. Kita cuma butuh tenaga untuk pengambilan dan penghitungan gitu, penghitungan. Kalau di lapangan orang itu perilakunya gimana Mas? Melihat kotaknya dan sebagainya apa wis sementing ini kotak amal tak isi misalnya papat tak isi siji atau gimana? Apa detail melihat kotaknya dari mana enggak? Kira-kira kalau di lapangan itu? Saya kurang begitu memperhatikan ya. Ibaratnya kita yang apa namanya kita taruh itu tidak hanya satu NU Kerlasisme aja sebenarnya. Ada beberapa kotak. Tapi semuanya juga terisi. Gitu kan, ya. Terisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka tidak melihat itu atas nama siapa. Yang penting ada kotak di situ, niatnya untuk bersedekah dimasukkan. Wis diisi ya. Diisi. Dan hampir rata-rata isinya memang tergantung tempatnya biasanya. Kalau tempatnya itu lebih di belakang itu lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Kalau di depan paling depan tempat kasir itu lebih banyak. Nek kotak ewelek ngono isine biasanya sithik wae, Mas. Ya gak mesti mah. Cuman biasanya kalau kotak-kotak yang jelek itu biasanya di tokonya yang kecil-kecil. Oh gitu. Kalau yang toko besar biasanya kotaknya juga besar. Gitu. Artinya perilaku masyarakat bisa dikatakan tidak melihat kotak itu dari mana, legalitasnya seperti apa, yang penting ada kotak, wis pasti ada isinya. Iya. Berarti solusinya seperti apa Mas? Karena kan sudah 2 kali dan ribuan kotak yang ternyata digunakan untuk kotak amal ya, digunakan untuk anggaplah terorisme dan itu kan jelas bertentangan dengan agama. Nah, tipnya seperti apa agar kotak amal yang disalahgunakan ini tidak terisi gitu Mas? Ya, yang jelas bahwa saya pernah menginformasikan berita ini ke teman-teman yang di Kerlasisme kecamatan karena mereka jangkauannya kan jauh lebih jauh lebih dekat ya dengan masyarakatnya. Artinya bisa mengecek kalau yang dari yayasan ini tolong dicek gitu. Saya pernah bilang tolong koordinasi atau laporan sekalian sama polisi kalau ada kotak-kotak yang mencurigakan. Ya artinya kita pernah setelah operasi yang di Magetan itu selesai semuanya habis, teman saya yang di lewat Tawangmangu, ternyata Tawangmangu itu masih ada beberapa di sana yang masih masih ada itu. Cuman ya itu bukan wilayah kita, paling enggak bahwa kita tahu lah dan gitu. Berarti kan artinya gini, tidak kemudian orang itu angger lebuk nih kota amal kan seperti itu ya, karena kemungkinan digunakan untuk yang lain. Nah, tipsnya ke masyarakat seperti apa Mas? Agar masyarakat kan awam ya soal legalitas atau soal lainnya, ben aman ya aku bersedekah ngono lewat kota amal. Piye? Ya ini perlu sosialisasi yang memerlukan banyak elemen ya, termasuk kepolisian dan lain sebagainya. Ini harus bisa memberikan aware terhadap masyarakat bagaimana kita bersedekah, meletakkan sedekah-sedekah kita itu ke siapa. Artinya ada warning untuk lembaga ini perlu dicurigai. Itu kan artinya kan sebenarnya bukan dari kita, cuman ada lembaga yang lebih berhak lah untuk mensosialisasi dan mengantisipasi itu. Anggaplah pemerintah lah ya. Pemerintah, artinya Polri mungkin gitu. kota amal ini wis
aman, dikasih tulisan, dikasih tanda apa gitu, bisa ya? Ada sertifikasinya lah. Sertifikasinya. Nah, gitu kan. Jadi kan misalkan ada stempel ataupun misalnya stiker dari itu kan bisa sebenarnya. Bahwa ini sudah melalui proses sertifikasi pengecekan oleh pemerintah setempat atau kabupaten gitu. Kayak helm ada SND-nya gitu. Nah, gitu. Jadi kan masyarakat akan jauh lebih percaya. Dan kalau yang dicurigai tiba-tiba muncul 5.000, muncul 500.000 kotak yang digunakan disalahgunakan untuk apa itu kan artinya kan masyarakat mulai paham gitu loh. Agar masyarakat mulai paham bahwa ini kotak yang sudah dilegalisasi oleh pemerintah misalnya Pemkab atau gitu kan, Kemenak gitu ya. Ya, betul, Kemenak atau dari pihak manapun yang memberikan lisensi itu. Jadi masyarakat tahu ini kodenya dan ini memang perlu. Ini ide bagus nih Mas Ramzi ini. Mudah-mudahan ini didengar oleh ya. Jadi kan untuk mengantisipasi itu perlu ada namanya legalisasi ya, penting ya. Penting sekali. Legalisasi. Artinya yang kotak amal yang tersebar sudah melalui verifikasi terkait ya, kayak Kemenak atau pemerintah setempat gitu ya. Artinya verifikasinya cukup ke lembaganya saja. Lembaganya, terus akhirnya dikasih ini. Jadi dari lembaga itu nanti bisalah kita tempelkan di setiap kotak amal itu. Gitu. Jadi supaya tidak membingungkan masyarakat. Iya, kan demi keamanan Mas ya. Betul. Padha helm iki mau. Apalagi sekarang kan media informasi itu kan luar biasa ya. Ya artinya takutnya kita yang tidak tahu apa-apa dan penggunaan kita juga sesuai dengan apa yang menjadi program kita malah dicurigai yang tidak yang lain gitu. Kalau Lazis sendiri kota amalnya akeh ha? Ya lumayan artinya ya belum maksimal sih. Ada ya kalau cabang itu belum nyampe 50-an kotak yang kita sebar, tapi kalau yang kecamatan ini harapan saya akan terus bertambah. Cuman ya keluhan itu tadi, keluhan ada pencurian kotak dan lain sebagainya yang di Lembean gitu. Tapi ya memang ya itu perlu kemawas dirian kita lah, perlu kewaspadaan kita lah, bagaimana kita memanage kotak-kotak amal itu ya, karena memang ya itu tadi efektivitas kotak amal lumayan gitu untuk penggalangan dana. Ya, jadi kan kotak amal itu bagian dari lembaga amil ya, yang bagaimana dia untuk menggalang dana. Kalau misalnya ini terkait masyarakat ya, artinya kan dengan beberapa fenomena ini tidak bisa kemudian masyarakat itu angger sedekah kan dengan kejadian seperti ini. Apa yang perlu diperhatikan Mas untuk masyarakat menyalurkan sedekahnya atau infaknya atau zakatnya? Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat apa aja Mas? Ya salurkanlah ke lembaga-lembaga resmi, ya kan. Artinya tidak sembarangan kita. Akan lebih aman lagi kita salurkan melalui secara langsung, ya secara langsung ke pengurusnya atau lembaganya. Jadi kita sudah tahu yang akan mengelola itu siapa. Jadi kita tidak ibaratnya asal taruh. Memang kotak amal itu memang sedikit agak membuat ya siapa kalau kita punya uang receh aja lah istilahnya. Kita uang receh kembalian dari toko apa gitu kan, males nyimpen atau uangnya sudah sedikit jelek gitu ya, pilihan selain kotak amal apa gitu kan, nggak ada kan. Daripada kita simpen ya kita masukkan kotak amal, karena kotak-kotak kita juga isinya juga banyak yang jelek-jelek gitu kan. Walaupun ada yang isinya besar-besar gitu kan, cuman yang jelek-jeleknya lebih banyak. Paling besar biro? Ya ada yang 100.000, 50.000, cuman yang ribuan ataupun koin-koin 200 rupiah itu kan males gitu kan. Zaman sekarang kan kalau kita mau nyimpen gitu kan, ya kita masukkan kotak amal aja lah, hitung-hitung sudah menambah pahala gitu kan. Legalitas Lazisnus aman ya, artinya aman, dijamin aman lah. Iya, kalau program Lazisnus apa aja Mas? Yang program kita punya program rutinan. Untuk program rutinan kita ada tebar kasih sayang itu yang saya sebutkan di awal tadi. Ada anak yatim, ada guru TPG. Guru TPG ini yang guru-guru yang tidak dinaungi oleh Madin. Jadi dia mengajar di rumahnya. Yang tidak dinaungi oleh Madin. Ya artinya untuk sokongan dari pemerintah itu nggak ada gitu. Artinya mereka memang didatangi oleh
apa namanya oleh anak-anak di kampungnya gitu untuk mengaji ke dia, dan ya dia operasional semuanya kan dia sendiri gitu. Memang niatnya untuk berjuang ya kita bantu. Dan hufat ini kita punya 6 orang, artinya harapan kami ini akan menumbuhkan semangat anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Anak-anak yatim itu sering kita kumpulkan gitu. Terus ada program LPM itu Lazisnu Peduli Masjid. Ini kita lakukan setiap 2 bulan sekali. Meliputi pengecetan, kebersihan, alat-alat kebersihan, dan kalaupun memang sudah perlu parah gitu, kita cat total semuanya. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar 3 tahunan lah. Semua program ini sudah berjalan 3 tahunan. Dan program-program lain yang aksidental ya, sekarang memang musim ini ya COVID ya, dan kita maksimalkan untuk layanan ambulansnya. Dan kebetulan kita punya ambulan sekarang alhamdulillah sudah 3 ini. Ada tambahan baru di Kecamatan Barat, ambulan Pelaosan, Lembean, sama ini Barat, Kecamatan Barat. Dan nanti insya Allah akan menyusul kecamatan-kecamatan lain, karena memang kita cukup prihatin dengan layanan ambulan ini. Banyak yang kesulitan untuk mendapatkan layanan ini. Artinya dengan Lazisnu kita memberikan layanan dengan infak seikhlasnya gitu. Infak untuk ambulan? Untuk ambulan. Infak saat menggunakan ambulan? Iya. Itu jadi tidak memberatkan. Kalaupun memang tidak punya, ya bilang nggak punya, kita juga tidak akan meminta apa-apa. Nek pas sugih ya ngekei sing akeh gitu. Kalau ngekei ya wis kita tompo. Kalau enggak ya kita tidak gitu. Memang prinsipnya. Dan alhamdulillah operasional itu bisa tercover. Dan alhamdulillah kemarin ini Kecamatan Barat bisa mewujudkan untuk ambulan NU Peduli lagi 1, dan nanti kecamatan lain mudah-mudahan bisa menyusul lah. Terus untuk aksidental itu artinya untuk secara COVID ini ya, musim COVID ini banyak sekali isoman yang perlu kita bantu, tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita yang terkena COVID, dan kita bantu untuk pemulihan kesehatannya dengan vitamin, madu, dan lain sebagainya. Dan cukup banyak ya program untuk penanganan COVID ini juga dari NU Care Lazisnu Magetan. Lumayan, karena memang dari awal COVID muncul di Kabupaten Magetan ini, kita memang sangat peduli. Dulu kan ada namanya penyekatan mikro itu ya, yang PPKM mikro. Yang di gerbang nggak boleh kemana-mana itu kan kasihan sekali itu. Waktu di Mojopurno itu ya kita datang berikan sembako untuk masyarakat yang di portal itu ya. Itu artinya perhatian kami ya, karena memang mereka tidak bisa beraktivitas keluar, ya kita bantu untuk memasok sembako ke dalam gitu ya. Memang ya harus sampai ke sini ternyata memang sistemnya lain, tidak ada portal dan lain sebagainya. Cuman ternyata untuk yang isoman jauh lebih banyak gitu kan. Lebih banyak ya, kita juga bantu melalui paket sembako untuk teman-teman kita yang isoman. Terus misalnya ada warga atau masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya, infak atau sedekahnya ke NU Care Lazisnu, bisa lewat mana aja Mas? Untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah lewat melalui NU Care Lazisnu bisa melalui rekening ya pastinya, atau menghubungi nomor telepon kita. Ada, sebentar saya cek ya, saya nggak hafalin nomor teleponnya Mas. Kalau gerai-gerai itu ada nggak? Gerai kayak NU Care Lazisnu ada gerai-gerainya atau tempat-tempat tertentu ada nggak? Kita belum punya itu. Dan tapi memang layanan kita selama ini untuk ke penjemputan zakat. Untuk penjemputan zakat kita datang langsung. Kalau misalkan ada yang minta dijemput, kita jemput. Kalau mau transfer
kita layani melalui transfer. Nanti setelah acara ini ya, di acara ini adalah nanti dicantumkan nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya. Iya. Nomor rekening endokrinologisnu ya. Iya, jangan rekeningnya Mas Ramzi nantilah ya. Semakin kaya nanti. Amin. Amin. Tapi nek kayak aku ojo kok endokrinologisnu kayak enak. Untuk ambil aku. Ya, Mas Agus terima kasih sudah bersama kami di No Media Podcast. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat utamanya kepada masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya, infaknya dan sedekahnya biar nggak salah jalur. Meskipun soal pahala wis apa jadi sing kuwasa. Tapi ketika niatnya benar, jalannya benar kan insyaallah luwih apik. Lah ngoten nggih Mas Agus. Matur suwun sangat atas waktunya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.